PHT atau pengendalian hama penyakit terpadu merupakan suatu pendekatan atau cara pengendalian hama dan penyakit pada tanaman yang didasarkan pada pertimbangan ekologi dan efisiensi ekonomi dalam rangka pengelolaan agroekosistem yang berkelanjutan. Sejarah PHT dimulai pada tahun 1941 yang merupakan sejarah pendekatan kimia. Setelah muncul berbagai pestisida dan pupuk kimia sintetis pada tahun 1940, menjadikan pada tahun 1941 pestisida menjadi kontributor utama dalam peningkatan produksi pangan dan serat global. Sehingga pada tahun 1950 muncul pandangan bahwa pestisida sintetis dapat memecahkan masalah OPT secara permanen. Sehingga pada akhirnya seluruh pengendalian permasalahan hama dan penyakit murni menggunakan pendekatan kimia sintetis. Sampai pada akhirnya menimbulkan suatu masalah baru, seperti serangga lalat rumah di Swedia yang resisten terhadap DDT. Kemudian pada tahun 1950 sampai 1960, resistensi serangga terhadap DDT dan pestisida sintetis semakin berkembang luas. Selanjutnya pada tahun 1959 yang merupakan pendekatan IPC atau Integrated Pest Control yang terbentuk karena adanya krisis kegagalan produksi kapas di Amerika dan Meksiko akibat penggunaan pestisida yang berlebihan. Sehingga pada akhirnya IPC datang dengan menggabungkan pengendalian kimia dan hayati untuk dapat menekan dampak buruk yang ada. Selanjutnya pada tahun 1962 yang merupakan pendekatan Integrated Pest Management, di mana konsep ini muncul setelah adanya masalah keamanan pestisida, seperti efek buruk terhadap satwa liar, kualitas air, dan kesehatan manusia, yang kemudian DDT yang ditemukan dalam susu dan makanan, dan adanya resistensi hama. Dan pada tahun 1965 sampai 1970 yang merupakan revolusi hijau di Indonesia, di mana input yang tinggi berupa pupuk dan pestisida sintetis menjadikan keuntungan yang didapatkan tidak berjalan lama. Karena pada akhirnya muncul banyak sekali permasalahan, seperti resistensi dan resurgensi hama, kematian musuh alami, peledakan hama utama dan sekunder, kematian organisme non-target, dan kerusakan agroekosistem. Sehingga pada tahun 1980, konsep pertanian berkelanjutan mulai dirumuskan dengan mengusung konsep PHT atau pengendalian hama penyakit terpadu. Di mana alasan yang mendasarinya adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang, karena dalam pelaksanaannya PHT mampu menekan dampak buruk yang ditimbulkan oleh penggunaan pestisida kimia sintetis, atau dengan kata lain yaitu ramah lingkungan dan tetap memberikan hasil produksi yang baik bahkan berkelanjutan. Sehingga dasar penerapan PHT adalah karena tingginya penggunaan pestisida sintetis di tingkat petani, yang menjadikan tujuan akhirnya adalah untuk dapat membatasi penggunaan pestisida sintetis dengan memperkenalkan konsep ambang ekonomi sebagai dasar penetapan pengendalian hama dan penyakit tanaman. Pendekatan ini mendorong penggantian pestisida sintetis dengan teknologi pengendalian hayati yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip PHT. Yang pertama ada budidaya tanaman sehat. Tanaman yang sehat akan lebih tahan terhadap serangan OPT dan tentunya akan menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Implementasi budidaya tanaman sehat di tingkat petani yaitu pengelolaan tanah yang baik, pemilihan bibit atau benih unggul, pengairan teratur, pemupukan berimbang dan sesuai dengan kebutuhan tanaman, serta pengendalian gulma. Prinsip kedua yaitu pemanfaatan musuh alami, di mana musuh alami merupakan komponen paling penting dalam menentukan keseimbangan populasi hama, di mana aktivitas musuh alami ini tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Implementasinya yaitu dengan menanam banyak tanaman refugia untuk mengundang musuh alami datang. Prinsip ketiga yaitu pengamatan atau monitoring, yang dilakukan untuk mengamati perubahan lingkungan yang mampu menyebabkan munculnya OPT, mengatasi OPT apa saja yang muncul di pertanaman, dan kerusakan apa saja yang terjadi. Implementasinya yaitu dengan menggunakan perangkap seperti Yellow Sticky Trap, Pitfall, Sweep Net, dan masih banyak lainnya. Prinsip yang keempat yaitu petani sebagai ahli PHT. Petani merupakan penanggung jawab, pengelola, dan penentu pada lahan budidayanya. Sehingga implementasinya yaitu bahwa petani sebagai ahli PHT harus mampu menjadi pengamat, penganalisis ekosistem,
pengambil keputusan pengendalian, dan pelaksanaan teknologi pengendalian yang sesuai dengan prinsip PHT. Selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan agroekosistem dan PHT, di mana agroekosistem merupakan ekosistem yang telah dimanipulasi secara intensif oleh manusia untuk praktek agronomis, yang mana tidak sedikit peledakan populasi hama terjadi karena adanya praktek ini, sehingga diperlukan suatu pengelolaan agroekosistem dengan konsep PHT, yaitu melakukan tindakan preventif untuk mendeteksi adanya gangguan, tidak menanam tanaman peka untuk menghindari kerusakan oleh OPT, melakukan budidaya tanaman sehat, pemilihan jenis tanaman, dan pengaturan waktu tanam serta pola tanam. Kemudian dalam pengelolaan agroekosistem, kegiatan monitoring sangat perlu dilakukan, yaitu berupa pengamatan yang dilakukan secara berkala, di mana kegiatan ini berfungsi untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan pengendalian, maupun untuk evaluasi terhadap hasil pengendalian yang telah dilakukan. Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan dengan metode sampling, yang kemudian dilakukan perhitungan pada sampel tersebut, dan terakhir yaitu melakukan pendugaan dan penaksiran populasi OPT atau kerusakan tanaman yang terjadi. Penetapan unit sampel dilakukan dengan dua cara, yaitu bentuk diagonal untuk tanaman di lahan datar atau berupa hamparan, dan bentuk U untuk tanaman di lahan yang memanjang atau belereng. Setelah dilakukan monitoring, maka akan didapatkan data populasi hama dan kerusakan tanaman yang terjadi, sehingga selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan nilai ambang ekonominya, di mana konsep ambang ekonomi merupakan pengambilan keputusan kapan dan di mana petani menggunakan pestisidanya agar tindakan tersebut efektif menurunkan populasi hama, mencegah kerusakan lebih lanjut, serta meningkatkan keuntungan usaha tani. Pada awalnya, penggunaan pestisida secara intensif menyebabkan berbagai permasalahan muncul. Salah satunya yaitu resistensi hama. Dalam konsep PHT, pestisida hayati lebih disarankan untuk digunakan karena lebih ramah lingkungan. Tetapi, bukan berarti pestisida kimia sintetis dilarang untuk digunakan. Hanya saja, penggunaannya perlu diminimalisir sesuai dengan ambang batas ekonomi, sehingga nantinya dapat mewujudkan suatu keseimbangan dan keberlanjutan produksi tanaman atau yang disebut sebagai pertanian yang berkelanjutan.